Mas. Nah, pertama mau sing produk apa itu? Sing tahu saya pengen bawa terima kasih kawan-kawan semua. Malam ini sudah hadir menghadiri acara diskusi kita. Sebenarnya ini awal yang baik, kemudian dengan tema yang cukup sangat benar-benar di luar dugaan kita, dan langsung menuju sebuah jantung masalah yang selama ini belum terpecahkan baik tingkat nasional maupun di wilayah-wilayah tentang masalah Papua ini. Banyak hal yang selama ini kita sering baca, baik itu media massa ataupun dari buku ataupun dari kuliah-kuliah yang mungkin teman-teman juga ngambil tentang politik atau HAM atau apa gitu, tapi problemnya kita belum bisa mendengarkan langsung dengan narasumber yang selama ini tahu benar sebenarnya apa sih sebenarnya akar pelanggaran hak asasi manusia di Papua itu gitu. Kalau saya yang cerita pasti kawan-kawan tidak akan percaya karena saya belum pernah di Papua. Saya baca buku gitu banyak yang bisa saya cerita tentang Papua. Nah di sini abang kita, siapa dari abang ya? Kalau udah di sini udah saudara ini bagi apa? Mas. Atau dipanggil kakak? Kakak aja ya. Kakak Meki Wetibo ini terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, cukup luar biasa untuk bisa datang di acara diskusi yang sebenarnya sudah lama kita galakkan, kita mau hidupkan lagi gitu biar wacana-wacana tentang HAM itu hidup lagi, karena HAM itu cepat naik tapi juga cepat hilang gitu jadi isunya kalau nggak ada yang ngobrol gitu. Walaupun kita tiap aksi Kamisan, tapi sebenarnya juga kita juga pengen ada sebuah diskusi, memperdalam isu, memperdalam masalah-masalah yang selama ini mungkin kita belum bisa menyentuh secara langsung gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Bang Meki Wetibo bisa menjelaskan atau bisa memberikan semacam insight buat kita tentang apa sih sebenarnya akan pelanggaran HAM di Papua dan tantangannya seperti apa ketika ingin menegakkan HAM itu sendiri. Santai aja simak diskusinya, tapi yang jelas kita insya Allah mendalam gitu analisisnya. Itu aja Bang, waktu dan tempat kami usahakan. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya, mungkin tadi belum kenalan dulu. Baik juga. Abang dulu, nanti kita mendengar gitu. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan pertama. Secara singkat, saya punya nama ada di situ, Meki Wetibo. Di Jogja baru 2 bulan. Kemudian asal Papua itu di Wamena. Kopi Wamena. Salah satunya dari saya. Kemudian saya selesai dari UNSEN di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, untuk komentar itu dulu. Oke, bisa. Oh, saya sebenarnya nama saya Man. Saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Sekarang kuliah studi di UIN Ilmu Hubungan Internasional, Master Sarjana. Di sini juga sebagai anggota SEMI seperti itu. Nama saya Intan, saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Sekarang mahasiswa di Ilmu Komunikasi UPN Veteran. SMI juga dari Komite Aksi Kamisan. Nama saya Andres, saya dari mahasiswa PGS di Wani, saya Komite Aksi Kamisan. Saya Luna, saya asli Bangka Belitung, saya mahasiswa di Visipol UGM. Saya Ahmad Zani, iya biasanya aja. Asli dari Jogja. Saya juga ya, saya penjaga malam di sini gitu. Saya malam hari di sini. Malam. Oke, terima kasih kawan-kawan nanti memperkenalkan diri gitu, nanti artinya setelah nanti berkenalan bukan berarti setelah berhenti di sana kita nggak kenal lagi gitu. Kapan aja bisa kontak, kita free gitu, sampai malam sampai pagi kita siap ada orang di sini. Cuma masalahnya nggak ada makanan, nggak ada malam. Itu problem kita. Oke,
Gitu saja mungkin tadi perkenalan dan pembukaan dari saya. Sekarang waktu kami silakan buat Abang Meki Wetiko. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Untuk pengenalan sudah tadi kita lewati, saya akan masuk langsung ke bagian yang sudah saya siapkan. Namun satu hal yang perlu saya awali bagian awal itu saya sadar kalau saya Papua, tetapi saya mau mengakui kalau persoalan Papua itu sangat kompleks. Jadi saya juga sadar kalau saya tidak mungkin merangkum semua persoalan Papua itu dalam mindset saya, kemudian saya sampaikan itu secara utuh. Jadi dalam diskusi saya lebih sering sampaikan sekitar 5 atau 10 menit, itu terlalu banyak, 3 atau 4 menit pandangan yang sudah saya siapkan, kemudian lebih banyak itu nanti kita akan cerita. Ada hal-hal yang mungkin teman-teman sudah ketahui tetapi saya tidak tahu, perlu kita diskusi bersama, dan saya juga akan mengakui kalau suatu hal itu saya tidak tahu. Apalagi ini teman-teman ada yang berperannya asasi manusia, jadi saya pikir kita akan belajar bersama. Dalam tulisan ini saya bagi dalam 2 bagian besar. Bagian yang pertama itu pemetaan sumber informasi, dan bagian kedua itu akar persoalan Papua. Saya diberitahu oleh Angga untuk lebih ke akar persoalan Papua, tetapi saya perlu sampaikan pada bagian awal terkait tentang pemetaan sumber informasi. Hal ini saya pikir penting karena sumber informasi itu akan memberikan pemahaman kepada kita apa itu persoalan Papua. Dan dari pemetaan sumber informasi ini saya terbukakan sesuai dengan pengalaman yang saya lalui, ada 4 sumber informasi. Yang pertama itu sumber informasi yang dikelola di manajemen oleh kelompok yang mengaku sebagai NKRI, yaitu harga mati atau keutuhan NKRI. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok yang mengakui sebagai Papua itu harga mati atau kemerdekaan Papua dan segala-galanya. Kelompok ketiga itu yang lebih kepada kelompok akademis dan juga sebagian peneliti. Tidak semua peneliti, karena kami akhir-akhir ini semakin mengakui kalau peneliti ke Papua itu lebih banyak meneliti, kemudian dia mendapatkan pengetahuan, mendapatkan gelarnya, kemudian dia untung dari proyeknya, tetapi kontribusi untuk Papua itu minim. Jadi dalam konteks ini saya mencantumkannya sebagai peneliti. Mereka ini lebih fokus dengan saya istilahkan kelompok on the fence, karena dia tidak berpihak kepada NKRI harga mati, juga tidak berpihak kepada Papua harga mati, tetapi mereka ada di posisi tengah-tengah dan mereka mengupayakan sebuah keadilan dan kesejahteraan untuk orang Papua. Kemudian kelompok yang keempat saya menyebutnya dengan kelompok iseng-iseng. Mereka ini tidak punya kepentingan apapun atas Papua, juga atas NKRI, tetapi mereka suka mengikuti perkembangan, kemudian mereka mencoba mengopinikan perkembangan itu sesuai dengan pendapat mereka tanpa analisis yang mendalam. Jadi menurut saya itu kelompok iseng-iseng, yang di situ saya ada beri contoh kelompok yang biasa menulis teman-teman muda di kompasiana.com, itu bagian dari itu. Belum ada analisis yang lebih mendalam, tetapi perkembangan kemudian mereka kumpulkan data-data dan mereka menyampaikan pandangan. Untuk kelompok pertama yang mengakui NKRI harga mati, atau itu mereka kadang memakai sebuah visi atau moto atau semboyan, itu Papua masa depan Indonesia, karena tanah Jawa masa lalu Indonesia dan Kalimantan masa kini Indonesia, jadi Papua masa depan Indonesia. Untuk mencapai ini, segala sesuatu mereka lakukan untuk Papua tetap bagian dari Indonesia. Ada berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan atau kegiatan. Di situ saya ada kelompokkan beberapa hal. Misalnya untuk menyampaikan maksud itu mereka membuat dalam tulisan, buku, artikel atau berita dan seterusnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan, ada seminar, diskusi buku, briefing, demo-demo tandingan. Ada juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
ini intinya dari semua kegiatan itu sebenarnya mau menyampaikan kalau Papua itu sesuatu hal yang sudah sah dan tidak boleh dipisahkan dari Indonesia, karena tujuan utamanya tadi itu Papua adalah masa depan Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk yang dilakukan oleh kelompok kedua yang saya sebut sebagai kelompok kemerdekaan Papua atau yang menyebut kemerdekaan Papua, mereka memiliki visi atau semboyan itu masa depan kami ada di tangan kami, bukan orang lain. Untuk itu dalam hal-hal atau bentuk kegiatan yang sama seperti bagian atas, seminar, mencetak buku, lebih pada mengkampanyekan kalau Papua itu suatu daerah yang sebenarnya itu sudah merdeka, kemudian dia bisa hidup sendiri oleh orang-orang Papua sendiri tanpa harus terlibat atau bergabung dengan Indonesia. Untuk menyampaikan waktu itu mereka tetap membuat buku yang arahnya itu menceritakan tentang sejarah-sejarah Papua. Dan kelompok ketiga, sebagaimana tadi saya jelaskan, yang kelompok on defense, salah satu dari kelompok ini yang akhirnya itu menghasilkan sebuah buku itu akademisi untuk Indonesia, dan buku yang mereka hasilkan itu 100 orang angkat tenang dialog yang diterbitkan oleh Interfaith, Ibu Elga Sarapan dan kawan-kawan dari teman-teman jaringan Kalimantan Indonesia. Itu salah satu. Kemudian kelompok yang sudah terbentuk itu Jaringan Damai Papua JDP yang dikoordinir oleh waktu itu almarhum Muridan Joyo, dan untuk Papua Dr. Paternan Sebaik. Mereka ini kumpulan kelompok cendekiawan Indonesia yang berkumpul untuk mendorong penyelesaian masalah Papua itu melalui dialog. Dan saya pribadi dan sebagian orang Papua mengakui kelompok ini kelompok yang tidak punya kepentingan untuk NKRI harga mati, juga tidak punya kepentingan untuk Papua merdeka harga mati. Tapi kepentingan mereka adalah bagaimana umat manusia di Papua bisa hidup damai dan sejahtera. Jadi dari bagian ini sebenarnya saya mau sampaikan bahwa setiap pemula yang hendak mengetahui persoalan Papua, ketika dia lebih mendominasi pada salah satu kelompok, maka secara tidak langsung mindset dia akan tersetting untuk memahami dari sudut pandang kelompok itu. Kalau seandainya saya lebih banyak bergaul dengan kelompok yang satu, membaca buku, mengikuti seminar, nonton film yang dibuat oleh kelompok nomor satu yang mengatakan bahwa Papua adalah Papua adalah bagian dari NKRI, berarti saya akan mengakui bahwa itu benar. Atau sebaliknya, kelompok kedua yang sejak dia mengenal Papua itu langsung diperkenalkan dengan kelompok Papua Merdeka berupa buku, film, diskusi, seminar, dan lain-lain, berarti orang itu akan mengakui bahwa kelompok Papua Merdeka adalah satu-satunya. Jadi yang saya mau sampaikan dari pemetaan informan ini dari sudut itu. Dan bagian kedua dari topik kita malam ini itu akar persoalan Papua. Diskusi saya dengan Yudan di depan dengan ini maaf sekali, menurut saya tidak bagus. Tadi sudah memberikan gambaran bahwa teman-teman di sini itu bukan awam tentang masalah Papua. Sudah ada gambaran, dan mungkin dengan pemetaan tadi sudah jelas, mungkin sedikit sudah jelas bahwa kawan-kawan ada di posisi mana. Akar persoalan Papua yang saya kategorikan ini mungkin kalau seandainya ada beda pandangan dengan yang sudah diketahui oleh kawan-kawan, nanti sebentar kita akan berdiskusi lagi. Selanjutnya akar persoalan Papua ini saya meneruskan lagi dari bagian pertama tadi tentang informan atau sumber informasi. Jadi di situ ada 4 dan 3 dan sumber informasi yang on the fence dengan yang iseng-iseng itu saya tidak uraikan ke bagian ini, tetapi lebih ke kelompok yang mengaku sebagai NKRI harga mati dengan kelompok yang mengakui Papua sebagai harga mati. Dari kelompok yang mengaku NKRI harga mati itu saya bagi lagi dalam 2 bagian, yaitu akar masalah utama, kemudian yang kedua itu akar masalah turunan.
Dalam pandangan saya dan beberapa teman-teman, kami mengakui akar persoalan Papua itu dari perspektif yang mengaku bahwa NKRI harga mati itu dimulai dari tanggal 19 Desember tahun 1961. 19 ya. Dan itu terjadi di kota Jogja sebagai ibu kota Indonesia pada waktu itu. Itu akar persoalan dalam pandangan yang ini. Kemudian akar persoalan yang kedua, jadi itu mungkin akar tunggal begitu. Kemudian akar yang lain-lain cabang dari yang ini, itu ada New York Agreement 15 Agustus 62, ada integrasi Papua ke NKRI 1 Mei 63, ada Impres nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing, kemudian pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, dan juga beberapa operasi militer yang terjadi sebelum tahun 1969. Yang sebenarnya bagian ini akan juga diuraikan di bagian kelompok Papua Merdeka, tetapi secara singkat perlu saya sampaikan di sini untuk yang poin nomor 1 karena dia punya kontinuitas antara poin nomor 1 nomor 6 hingga kasus-kasus yang sedang terjadi pada hari ini di Papua. Jadi ada sebuah peristiwa yang bagi orang Papua itu puncak dari terbentuknya negara Papua Barat. Itu kejadiannya 19 Oktober 1961. Di situ ada sidang yang dilakukan yang diboarding oleh satu dewan yang dibentuk yang beranggotakan sekitar 21 orang perwakilan dari seluruh Papua. Ada seorang Sabang Merauke yang disebut New Guinea. Sidang itu memutuskan dan mengesahkan beberapa hal yang berkaitan dengan atribut negara, diantaranya nama negara disebut Papua Barat, lagu kebangsaan disebut Hai Tanah Papua, kemudian lambang negara disebut burung mambu, moto One Soul dan One Soul. Itu terjadi 1 Oktober itu 19 Oktober 61. Kemudian hasil yang dihasilkan ini direncanakan untuk dirayakan secara bersama oleh seluruh rakyat Papua di tanah Papua pada tanggal 1 November 1961. Rencananya 1 November, tetapi karena satu dengan lain hal kemudian diundurkan ke 1 Desember 1961. Perayaan ini diadakan serentak di seluruh tanah Papua. Sebagian aktivitas untuk fokus ke arah itu dan pusatnya itu di Hollandia pada waktu itu, Jayapura sekarang. Semua prosesi ini disiarkan langsung oleh radio Belanda dan Australia. Kemudian pada saat yang bersamaan waktu itu Presiden Indonesia Insinyur Soekarno ada di Belanda, dan siaran langsung ini dia didengar langsung oleh beliau di Belanda. Kemudian dia tidak setuju dengan itu dan dia kembali ke Indonesia. Setelah kembali mempersiapkan lobby politik dan seterusnya, ketika dia merasa sudah siap, 19 Agustus dia 19 Desember mengumandangkan Tri Komando Rakyat untuk membubarkan negara Papua buatan Belanda dan seterusnya tiga Komando Rakyat. Jadi itu sejarah singkat tentang akar persoalan Papua. Menurut saya dan beberapa teman-teman ada di situ dan berdasarkan beberapa sumber buku yang saya baca. Jadi setelah Soekarno mendengarkan deklarasi itu, kemudian dia mengambil tindakan dengan membentuk Tri Komando Rakyat di alun-alun Jogja, kemudian dengan 3 moto melakukan serangan-serangan ke Papua. Itu akar persoalan. Kemudian New York Agreement dan seterusnya itu muncul. Itu penjelasan lebih banyak nanti akan ada bagian kedua. Selain itu, bagian kedua dari akar persoalan untuk keutuhan NKRI itu akan masalah turunan. Dari akar persoalan itu segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui militer yang ditugaskan di Papua, intinya hanya satu, yaitu untuk menjaga keutuhan negara Tuan Republik Indonesia, karena dinilai tadi Papua dalam masa depan Indonesia. Tetapi faktor saat itu yang perlu kita sadari itu sekitar 9 atau 8 tahunan Indonesia merdeka.
Jadi kestabilan untuk ekonomi masih sangat belum bagus, dan dia membutuhkan bantuan orang lain atau bangsa lain. Nah, saat ini peranan PT Freeport sangat bermain. Itu ditandai dengan poin nomor 4 itu Impres nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Ini diberikan untuk Freeport menanamkan modalnya di Indonesia, di Papua. Kebetulan secara hukum ini Freeport sebenarnya penanaman modal tahun 67 ini tidak sah, karena Indonesia Papua baru diakui bagian dari Indonesia itu setelah perjanjian New York Agreement, kemudian pengesahan hasil berperang di PBB 69. Ada pengesahan peralihan sementara tahun 63 melalui UNTEA, tapi itu hanya sementara untuk menjalankan PPRA itu, Perikatan Rakyat. Tapi hasil itu diputuskan 69 dan Freeport menanamkan modalnya di Papua sebelum pengesahan New York Agreement itu. Jadi kepentingan kapitalis ada bermain di situ, tetapi juga itu untuk menstabilkan ekonomi Indonesia yang pada waktu itu membutuhkan bantuan dari bangsa lain. Untuk melancarkan semua itu, berbagai kegiatan yang dilakukan berupa operasi-operasi ataupun hal-hal lain itu menimbulkan bagian kedua akar turunan persoalan Papua, diantaranya itu dengan membunuh beberapa tokoh-tokoh pejuang Papua pada waktu itu, pejuang yang menuntut kemerdekaan Papua Barat ataupun pejuang yang sengaja untuk mempromosikan nilai-nilai Papua, seperti tadi tempat singgung Arnold Ak. Kemudian Arnold Ak dibunuh tahun 85, Teis 2001, Philip Wali, Mako. Pembunuhan para figur oleh militer Indonesia secara terstruktur dan tersistematis ini bagi orang Papua itu akar masalah lain yang dulunya belum terselesaikan, tapi ini masih ke situ lagi. Jadi akar masalah baru yang dimunculkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian bagian kedua, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak pro rakyat, diantaranya sudah saya sebutkan. Kemudian tidak pro rakyat ini dalam menyusun kebijakannya orang Papua tidak dilibatkan, tetapi dalam implementasi kebijakannya juga kadang tumpang tindih. Misalnya Undang-Undang Otonomi Khusus itu sudah ada di Papua tahun 2001, tetapi Impres tentang pemekaran Irian Barat Tengah itu diterbitkan tahun 2003. Artinya dia ini bertolak belakang dengan undang-undang yang sudah ada itu. Undang-undang itu juga dibentuk Impres ini juga dibentuk tanpa sepengetahuan orang Papua ataupun lembaga-lembaga yang ada di Papua, termasuk peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah di Aceh dengan Papua. Ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, juga Undang-Undang Otonomi Aceh nomor 6 tahun 2006 tentang lambang daerah. Jadi beberapa kebijakan yang hadir setelah adanya Undang-Undang Otonomi Khusus itu menyalahi aturan yang paling tinggi, dan bagi orang Papua itu salah satu bentuk akar persoalan yang lain yang baru muncul dari akar yang pertama itu. Kemudian yang ketiga, berbagai aspek sosial masyarakat yang muncul di tanah Papua yang memiliki filosofi hidup, kemudian memiliki keyakinan sebagai umat Tuhan, itu berupa kehadiran PSK atau tempat-tempat diskotik dan seterusnya yang saat ini itu sangat banyak kabupaten-kabupaten pemekaran yang semestinya itu belum atau tidak saatnya dibuka, tapi pembangunan yang lain-lain belum dibuka, ini semua sudah masuk. Dari perspektif ini kami orang Papua semakin meyakini sebuah slogan yang pernah diucapkan Ali Murtopo, memantau Ali Murtopo, kemudian beberapa hal yang dia sampaikan, satu atau dua yang saya masih ingat itu pernah dia sampaikan, kami datang ke Papua bukan cari emas-emas Papua, tetapi emas-emas Papua. Mungkin Anda masih ingat, waktu kami di Satu Nama kami pakai ini
informasi ini sebagai salah satu adegan. Itu kemudian hal lain yang pernah dibilang kalau orang Papua mau merdeka berarti cari benua yang lain di tempat yang lain. Itu salah satu atau salah dua pernyataan yang diucapkan oleh Almarhum Papua. Dengan ini kemudian teman-teman semakin meyakini lagi dengan kehadirannya tempat penjualan miras yang ilegal, tetapi juga sangat banyak, kemudian kehadiran WTS atau PSK yang sangat banyak menimbulkan HIV/AIDS, kemudian angka HIV/AIDS hari ini di Papua paling tinggi secara nasional, jumlah penduduk seperti begitu, kemudian angka HIV/AIDS. Nah ini semua ini orang Papua semakin menilai ini berarti sedang menuju pada slow motion genocide. Jadi slow motion genocide. Jadi mimpi yang besar bahwa Papua dalam masa depan Indonesia itu kemungkinan akan diwujudkan dengan cara-cara seperti begini, tetapi mungkin dengan cara yang lebih kasar, yaitu orang Papua tidak lagi hidup di Papua. Itu definisi kasarnya dulu atau entahlah apanya, tapi teman-teman Papua sedang mendiskusikan atau mendefinisikannya ke arah itu. Ini dari kelompok bagian pertama, kelompok NKRI harga mati. Kemudian kelompok Papua Merdeka saya bagi hanya dalam dua kelompok, dua bagian, yaitu kemerdekaan Papua 1 Desember 61 dan peristiwa-peristiwa penting sebagian. Ini sebenarnya tidak jauh dari yang bagian awal, bahwa orang Papua meyakini kemerdekaannya itu didapatkan pada 1 Desember 1961, itu sebagaimana tadi saya jelaskan. Pada bagian pengantar itu juga sempat saya singgung bahwa kemerdekaan untuk upaya untuk mencapai kemerdekaan di Papua itu sudah dilakukan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi tahun 1944 itu ada satu sekolah bestur yang dibentuk di Jayapura oleh Van Ekwak. Dia membentuk sekolah ini untuk mempersiapkan orang muda Papua, anak-anak generasi muda Papua untuk mengenali diri mereka, kemudian menentukan masa depan mereka. Sebelum-sebelumnya ada di beberapa kota di Papua yang sekolah-sekolah itu dibentuk oleh tentara Jepang pada waktu itu. Dari sudut itu maka persiapan untuk menuju penentuan nasib sendiri orang Papua tentang masa depannya sudah digerakkan, dan puncaknya itu sebagaimana saya jelaskan pada tanggal 19 Oktober 61 dengan membentuk sebuah negara Papua yang diprakarsai oleh 21 anggota masyarakat dari beberapa perwakilan daerah di Papua. Bagian kedua yang saya pikir juga penting, yaitu kelompok yang kedua ini yang memperjuangkan Papua Merdeka. Itu mereka tidak menerima beberapa hasil yang dihasilkan oleh Indonesia, Belanda, dan Amerika tanpa melibatkan orang Papua. Padahal pada waktu itu orang-orang Papua sudah siap untuk diikutlibatkan. Di antaranya itu perjanjian New York Agreement tadi yang saya sebut 15 Agustus. Dalam perjanjian itu orang Papua tidak dilibatkan. Kemudian proses peralihan Papua Barat ke Indonesia melalui UPA juga yang prosedurnya belum terlalu jelas menurut sebagian orang Papua, dan proses pelaksanaan penentuan pendapat rakyat itu sendiri Mei sampai Juni 1969 yang diawali dengan berbagai macam bentuk-bentuk operasi
Di situ saya ada sebutkan beberapa saja. Misalnya Sadar tahun 65 dan 67, Baratayuda 67-69, operasi Bawah 69, yang kesemuaan operasi ini hendak memaksakan orang Papua untuk pada pemilihan nanti penentuan pendapat rakyat nanti putaran nanti atau referendum nanti orang Papua ini dipaksakan untuk harus bergabung bersama Indonesia. Kemudian beberapa peristiwa turunan lain dari itu, dari orang Papua untuk menjaga idealisme Papua merdekanya, itu dibentuk, salah satunya itu dibentuk OPM Februari tahun 1965. Ini sebagai bentuk perlawanan dari integrasi Papua ke Indonesia yang tidak sah menurut orang Papua, atau yang orang Papua mengaku itu sebagai proses aneksasi, dan juga untuk menjaga eksistensi bahwa Papua itu sebagai sebuah bangsa. Jadi organisasi pertama yang hadir itu OPM ini tahun 65 di Manokwari. Kemudian berbagai organisasi juga muncul untuk mempertahankan itu ideologi Papua Merdeka. Kemudian salah satu yang besar muncul itu Kongres Papua II Mei sampai Juni 2002, yang waktu itu didukung penuh juga oleh Pak Gus Dur, Ki Jayai, dan di tahun 2000-an juga banyak sekali organisasi mahasiswa, pemuda dan perempuan muncul untuk ideologi yang tetap untuk Papua Merdeka. Dan yang terakhir kemarin 2011 dengan diadakannya Kongres Rakyat Papua III. Saya pikir itu satu dua hal yang sudah saya siapkan sesuai dengan apa yang saya pikir akar persoalan Papua dan perkembangan yang ada sampai hari ini. Mungkin yang belum atau yang tidak saya singgung, yang tidak sempat saya ucapkan, kita bisa masuk dalam diskusi. Oke, terima kasih Kakak Melki Ritiko, karena yang di sana namanya Melki, jadi salah nanti kalau dia pakai L ini pakai M gitu. Melki, karena Melki gitu, jadi harus dijelaskan ada L-nya gitu. Yang itu berarti mulai ini. Wah, yang itu berarti saya mudah untuk mengingat. oh iya. Jadi saya juga di SMI. Terima kasih tadi sudah memberikan semacam paparan awal, pemetaan awal mengenai akar masalah Papua, sekaligus bagaimana sih sebenarnya posisi kita dalam melihat Papua. Tadi Bang Meki sudah memaparkan tentang beberapa hal, pertama tentang kelompok-kelompok yang dalam melihat Papua terbagi beberapa hal. Tadi ada yang hanya sekedar melihat Papua sebagai sumber penelitian yang lain, tapi ada juga yang melihat Papua juga bagian dari hal yang harus diperjuangkan gitu. Nah, konteks yang diperjuangkan ada yang mengarah pada wilayah-wilayah yang ini konsep NKRI apa, tapi sisinya juga masalah kesetaraan. Nanti masih ada perdebatan hal yang nanti perlu bisa diperjelaskan, malah didiskusikan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, ternyata Papua itu memiliki akar konflik akar sejarahnya yang memang perlu diketahui juga, bahwa ada beberapa hal kalau di sini bahwa akar masalah utama menurut Bang Meki tadi tentang Tripura atau New York Agreement, integrasi Papua NKRI tahun 63 dan maupun Impres nomor 1 tahun 67, itu memang hal yang perlu harus kita ketahui juga di samping hal yang terjadi saat ini. Karena kalau saya melihat mengapa kok istilahnya Jakarta itu masih mempertahankan Papua kan dengan dasar-dasar historis itu yang kadang-kadang menjadi bagian dari hal yang diperdebatkan. Nah, malam ini kita akan meneruskan lebih lanjut. Mungkin tadi hanya paparan awal aja, bisa jadi luas konteksnya Papua itu konteksnya sangat luas, dan bisa mumpung ada narasumber yang di sini, kita bisa menanyakan banyak hal tentang Papua gitu, terkait problem-problem maupun problematisasi manusia maupun yang konflik di sana, bahkan nasib
Papua mendatang itu seperti apa, dulu kita juga bisa mencoba meneropong lebih jauh melalui diskusi ini. Jadi ini akan menjadi diskusi menarik terus saja. Silakan kawan-kawan untuk menanyakan atau menanggapi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Megi. Silakan. Baik, saya menanggapi sedikit masalah ini, masalah persoalan sosiologis misalnya di antara masyarakat Papua, integrasi sosialnya, prosesnya gimana gitu. Ya, identitas Papua itu menjadi satu mayoritas atau kemudian hanya di beberapa wilayah gitu. Atribut saya Papua itu secara sosiologis diakui semua atau hanya di beberapa wilayah gitu kan. Papua itu kan wilayah yang kemudian muncul belakangan sebetulnya. Karena kan di sana kan banyak satu suku bangsa juga seperti kemudian di beberapa wilayah di Indonesia sebetulnya ketika kita bicara tentang satu identitas bersama kan sebetulnya itu dibuat itu loh, di-create sebetulnya. Kalau bahasa Anderson ya imagine communities itu sesuatu yang dibayangkan itu. Nah, sejauh mana apa identitas bersama itu hidup di masyarakat Papua secara sosiologis. Terus kedua masalah istilah Irian, kalau saya salah dulu Soekarno menghidupkan istilah Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Napoleon gitu. Nah, itu istilah yang saya ingat saya dulu sering disampaikan gitu. Tapi kalau melihat dari perspektif bahwa kemudian ternyata Papua dijadikan barteran tadi, kemudian ada indikasi seperti itu, saya kira itu tidak lepas dari persoalan-persoalan politik luar negeri waktu itu. Dan dalam studi saya misalnya dalam hubungan internasional sejauh yang saya paham memang wilayah-wilayah yang berbagai di wilayah perbatasan selalu bergejolak. Dalam studi saya tentang hubungan internasional selalu kemudian posisi wilayah perbatasan atau kemudian posisi negara terluar, negara di bagian terluar itu selalu menjadi posisi yang bergejolak. Misalnya di Aceh, di Kalimantan yang perbatasan langsung dengan negara-negara itu selalu kemudian menjadi posisi yang bergejolak. Kalau kemudian dalam studi saya kemudian model-model kenapa kemudian Papua bergejolak, karena memang wilayah itu adalah wilayah perbatasan itu, dan ini selalu kecenderungannya untuk kemudian bergejolak lebih kuat ketimbang wilayah-wilayah yang kemudian berada di sentral kekuasaan. Nah itu misalnya Aceh, Kalimantan, terus Papua karena wilayah yang berada di pinggiran dan di pinggiran kekuasaan itu. Nah ini kemudian cuma itu 3 ya komentar saya untuk kemudian mengisi forum ini. Silakan. Iya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Megi terkait kompleksitas provinsi yang sangat kompleks. Nah, dari beberapa ini yang mungkin pengen tahu peta daripada kekuatan di sana. Yang mungkin tadi sudah sempat dijelaskan, cuman yang terbaru seperti apa? Itu penting. Yang kedua, intervensi orang di luar daripada penduduk Papua itu sendiri. Karena saya melihat banyak sekali ya, kalau nggak salah Australia juga ikut terlibat di sana juga. Kemudian teman-teman yang di sini, ini di Jakarta ya, pernah dengar yang nafas itu misalnya, itu kan juga ikut advokasi lah terkait masalah perkembangan. Nah, beberapa itu memang menghendaki untuk kemudian, karena memang Timur sekarang katanya sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, ke depan itu Papua dimungkinkan ingin berpisah dengan Indonesia dan ingin seperti Timur itu. Karena ini juga saya agak curiga juga. Di sisi lain memang orang-orang yang mengatakan ini yang memang pure project daripada salah satu lembaga donor yang memang bertugas lah kira-kira gitu untuk memang agar Papua itu merdeka. Nah itu salah satu hal yang memang sangat santer sekali saya dengarkan. Nah kemudian selanjutnya terkait masalah problem korupsi ya yang di Papua sendiri, saya mendapat info dari beberapa teman-teman juga kepala daerah dan pejabat daerah di sana
itu justru korupsinya gila-gilaan juga. Nah itu kadang kurang begitu direspon oleh teman-teman, tapi di sisi lain justru teman-teman itu malah seolah-olah menyalahkan negara Indonesia lah, negara pusat lah, Jakarta, untuk kemudian memberikan bantuan kepada Papua itu sendiri. Padahal di sisi lain kan jelas ya, di dalam itu banyak persoalan yang itu kurang begitu santer untuk kemudian dilawan oleh teman-teman sendiri, pejabat-pejabat yang korupsi. Nah itu sekedar informasi aja. Nah saya mohon nanti dari Bang Meki ini untuk mengklarifikasi, misal dari info-info yang sudah saya sampaikan tadi ada kesalahan atau semua. Itu aja. Itu masalah sistem pemilihan di Papua. Saya tidak tahu itu ya. Noken. Saya tidak tahu kenapa misalnya mengenai kita dengan tentang one man one vote itu bukan sesuatu yang familiar di kalangan masyarakat Papua sejauh yang saya tahu. Saya nggak tahu apakah Noken juga akhirnya dipolitisir juga sama Jakarta untuk supaya tidak berlakunya one man one vote itu. Nah, apakah PPRA di masa-masa PPRA juga dimungkinkan atau direkayasa supaya tidak one man one vote dan mereka memakai sistem Noken yang sudah katanya ada di Papua. Gitu saja. Oke. Karena saya ini nanti teruskan ke pertanyaan beberapa hal yang kedua mungkin saya ulangi lagi tadi Mas Asman mengumpulkan tadi, tapi juga sempat sedikit bertanya ya, tentang bagaimana identitas sosiologis Papua itu gitu. Bayangannya si Asman tadi bahwa kayak imagining community bahwa di sana komunitas tapi masih mengimajinasikan bahwa kita masih komunitas, bukan sebagai, kalau bayangan saya bukan dari bagian warga negara yang istilahnya ya negara gitu. Jadi mereka merasa bahwa saya itu anak kandung siapa sih kalau dalam pembacaan negara regionalistik gitu, bahwa saya itu Papua itu sebenarnya anak kandung siapa gitu. Jadi seolah merasa identitas Papua itu menjadi di luar Indonesia gitu. Itu satu hal yang perlu dijelaskan gitu. Lalu kemudian yang mungkin yang kedua sama yang ketiga tadi Asma sudah mengkomentari tentang wilayah perbatasan atau bergejolak. Itu juga nggak tahu itu komentar atau nanti mungkin bisa, kalau di Papua mungkin apakah hanya karena faktor perbatasan gitu, apa mungkin masalah lain gitu. Karena memang agak berbeda Papua dengan Ketapang, dengan apa mungkin kasus gejolaknya agak berbeda. Nanti perbedaan gejolaknya itu seperti apa dibandingkan dengan wilayah lain gitu. Mungkin wilayah lain juga gejolak tapi nggak terlalu seperti Papua perbatasan gitu. Yang kedua dari Mas Jani ini pertanyaannya gini, jadi Papua itu problemnya kompleks, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa menangkap kekuatan apa saja yang ada di sana gitu. Tadi dengan pertama misalnya intervensi dari luar Papua itu seperti apa saja, mungkin dari baik itu luar itu orang di luar Papua, baik itu lembaga ataupun baik itu lembaga istilahnya non-state gitu maupun yang state bisa jadi Indonesia itu sendiri maupun pihak luar negeri Australia dan lembaga-lembaga asing mungkin bisa jadi kayak semacam itu gitu. Lalu kemudian yang ketiga pertanyaan dari tadi mengarah juga terhadap korupsi di Papua gitu, yang bahwa kenapa sih teman-teman malah menyalahkan Jakarta gitu, tidak menyalahkan yang ada di sana, gitu. Memang itu. Lalu yang ketiga dari Angga tadi coba menelisik lebih jauh mengenai konsep tentang sistem pemilihan di sana gitu. Ada dua dorongan ya, tadi ada sistem Noken gitu. Kalau Noken kan otomatis seolah-olah ini menjadi dasar atau dalih untuk menghilangkan sistem pemilihan baru yang dikehendaki oleh Papua gitu. Misalnya dia pengen referendum gitu. Nah kemudian bagaimana sebenarnya sistem bahan baku atau Noken ini yang memang lebih dikehendaki gitu, karena dan sisi lain kalau Noken nanti itu dampaknya seperti apa
dan one man vote kayak gimana itu mungkin penajaman dari pertanyaan Anda mungkin semacam itu Pak. Oke, tertiga dulu dari pertanyaan dan saya pikir pertanyaan yang cukup berat tapi saya pikir abang lebih memahami masalah kasus tersebut. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, Asma, satu hal mungkin yang perlu saya kemukakan bagian awal dari sebelum menjawab pertanyaan ini itu Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diintegrasikan melalui campuran internasional ya. Jadi 27 provinsi yang lain pada waktu itu bersifat natural seperti biasa, tapi Papua satu-satunya yang bergabung dengan Indonesia melalui jalur PBB. Jadi dari sudut itu saja mengindikasikan bahwa persoalan Papua itu kepentingan kapitalis global liberal itu sudah bermain. Jadi kita punya analisis sejauh itu. Jadi itu hanya pengantar untuk bagian ini. Yang pertama terkait identitasan orang Papua dari perspektif sosiologis. Sejauh yang kami ikuti, kami amati dan kami alami, itu orang Papua, identitasan nasionalisme Papua itu muncul dari sekitar 2 atau 3 faktor. Yang pertama itu tentu hitam dan keriting itu salah satu yang menandakan bahwa itu saya punya sobat, saya punya saudara, saya punya kawan. Jadi dalam misalnya di sini kita jalan di tempat ramai, kemudian saya lihat salah satu yang hitam dan keriting, sekalipun dia bukan teman, sahabat atau keluarga, tapi saya akan bilang waktu saya punya saudara, dan ketika saya lihat dia saya akan senyum, pasti dia juga senyum. Itu salah satu identitas orang Papua yang sampai hari ini itu menjadi faktor penyatu. Faktor yang lain yang sempat didorong oleh tadi sempat saya sebut salah satu orang Papua itu Ahmad Ab, dia lebih dengan mengkampanyekan isu nasionalisme Papua itu melalui lagu, kemudian tarian dan beberapa kegiatan lain yang bersifat lokal. Jadi dia mencoba mengkaji dari sudut antropologis beberapa keistimewaan di daerah-daerah yang ada di Papua, kemudian itu dibuat dalam lagu diciptakan dalam bahasa daerah di beberapa suku, dan ketika itu diputar itu pada waktu 80-an atau 70-an, orang mulai menganggap bahwa itu punya kami. Jadi lagu misalnya dulu itu lebih dikenal dengan nama besar yang dikoordinir oleh dia sendiri. Jadi setiap hari waktu itu dia meminta waktu di RRI, jadi tiap hari jam 3 gitu, nanti lagu-lagu besar akan diputar. Jadi hampir semua orang Papua yang punya akses radio, mereka akan duduk di radio dan akan mendengarkan bahwa itu lagu kami dari wilayah ini. Lagu kami misalnya orang mana, sekalipun dia tidak tahu lagu dalam bahasa orang Biak, tetapi dia akan bilang, nah itu lagu kami orang Papua dari suku Biak, atau ini lagu kami orang Papua dari suku Sorong. Dari lagu, tarian dan beberapa cerita-cerita rakyat yang dikoordinir oleh Ahmad Ab dan kawan-kawan yang berpusat di Uncen, dan dia waktu itu sekaligus ketua museum Uncen, itu sangat berkembang baik sampai orang-orang di Papua Nugini juga merasa bagian dari itu, dan mereka mengakses itu juga siaran itu. Jadi dengan demikian secara tidak langsung nasionalisme Papua semakin terbangun. Hal ini dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu, yang diakhiri dengan pembunuhannya Ahmad Ab waktu itu tahun 85. Jadi suasana itu membuat waktu itu kita tahu 80-an itu masalah baru, dan suasana itu kalau yang berkaitan dengan pro NKRI, kontra dengan NKRI, berarti itu dianggap sebagai separatis dan akan dihabiskan. Dan kita juga tahu ABRI waktu itu berperan sangat penting untuk menjaga kesatuan NKRI. Dalam konteks itu mereka tidak punya akses yang luasa untuk melakukan hal-hal itu, sekalipun sering ditangkap, disiksa, diintimidasi, tetapi untuk
mempertahankan ideologi nasionalisme terus dilakukan. Akhirnya puncaknya tahun 85 itu di suatu tempat yang mereka sebut Pasir Tua. Jadi keluarganya sudah menyeberang melalui perahu, tiba di PNG, kemudian dia ini sebentar menunggu keluarganya dan dia ditembak begitu oleh pasukan Kopassus waktu itu, Kopasanda apa. Jadi nasionalisme Papua terbentuk yang kedua itu dari lagu-lagu, dari tarian. Kemudian yang ketiga, nasionalisme ini diadopsi dari kalau para penjajah yang pada waktu itu mereka membawa agama Kristen. Jadi isu agama Kristen menjadi salah satu penyatu bagi semua orang Papua yang ada di gunung, yang ada di pantai, yang ada di pedalaman. Ada kami punya orang Papua yang beragama Muslim, ada di Pakpak, ada di Wangana sebagian, ada di Raja Ampat, tetapi lebih mayoritasnya orang Papua adalah Kristen. Jadi mereka menilai agama Kristen itu sebagai salah satu bentuk apa itu untuk tetap menjaga nasionalisme Papua itu. Itu berkaitan dengan idealisme nasionalisme Kepapuaan. Kemudian yang kedua dari Asman, yang kepanjangan dari Rian saya pikir itu ya, tapi yang terakhir yang N-nya apa, anti Nikolin. Ya, Nikolin itu juga orang yang bilang Nederland sama. Jadi ikut Indonesia anti Nederland. Kemudian nama Papua juga kan banyak sekali, dari Prancis, dari apa begitu. Jadi yang ketiga dari Asman terkait tentang gejolak di wilayah perbatasan pinggiran. Saya pikir untuk Papua sempat saya cerita kasus tadi, tetapi kasus itu terjadi belakangan ini. Pada waktu itu tidak, karena sebagian orang PNG yang hidupnya di perbatasan itu pelarian dari Papua, jadi sekitar 20.000 kepala keluarga itu. Karena situasi tadi yang terjadi dalam masa Orde Baru, mereka mengungsi ke PNG dan hidup sekitar situ. Jadi kalau gejolak karena perbatasan itu kan lebih cenderung ke faktor ekonomi. Jadi negara misalnya tetangga ekonominya lebih baik, maka masyarakat ini lebih ke sebelah untuk mendapatkan kesejahteraan. Tapi kalau untuk persoalan Papua agak sulit kita temukan kalau itu masalah perbatasan. Saya lebih berpendapat kepada masalah ekonomi. Di sini saya sudah jelaskan persoalan utama itu ekonomi, kemerdekaan tadi dan ekonomi maksudnya daerahnya. Itu Asman. Kemudian kedua, tapi ada sekitar beberapa. Yang pertama tentang peta kekuatan terbaru ya. Sebelum ke situ mungkin saya butuh penjelasan tambahan nanti, tetapi kayak yang intervensi orang luar dulu. Untuk intervensi orang luar ini sejauh yang saya ikuti itu lebih banyak dari non state, lebih banyak. Yang dari state hanya Vanuatu. Vanuatu salah satu negara kecil di Pasifik. Vanuatu. Samoa Ya, Vanuatu, Solomon Island, Fiji, Kiribati, Tahiti, Papua Nugini. Jadi secara state mengkampanyekan di Papua sedang terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan harus mendapatkan suatu kemerdekaan, itu Vanuatu. 2 kali dalam sidang PBB kemarin 2013 dan 2014 kalau tidak salah, para menteri yang lalu Solosil dengan yang sekarang Jonathan, mereka sudah menyampaikan pandangan itu dalam sidang PBB. Mungkin 2015 mereka juga akan sampaikan itu. Jadi mereka punya posisi tetap bahwa Papua harus merdeka karena semua gejolak-gejolak itu. Kemudian salah satu kekhawatiran yang bagi mereka, menurut mereka, untuk kami itu
beras rumpun Melanesia di West Papua yang semakin habis atau tempat resesi dan slow motion genocide. Nah, kekhawatiran itu juga ada di Vanuatu. Untuk itu, untuk menyelamatkan orang Melanesia di West Papua, menurut Vanuatu, Papua harus merdeka. Salah satu bentuk dukungan yang akan dilakukan oleh Vanuatu itu rencana akhir bulan ini, saya belum tahu persis. Tapi itu akan ada simposium rakyat Papua di Vanuatu. Jadi berbagai kelompok mengaku kalau Papua itu belum bersatu. Mungkin pertanyaanmu tadi itu arahnya akan ke situ atau saya juga tidak mengerti, tidak mengerti persis. Artinya banyak orang mengaku orang Papua itu sebenarnya mau minta merdeka, tetapi internal sendiri belum bersatu. Banyak organ, banyak kepentingan, misalnya ada kelompok yang meminta pemekaran, tetapi juga ada yang menolak pemekaran. Ini membuktikan bahwa orang Papua belum bersatu. Dari faktor untuk menyatukan semua perbedaan ini, akhir bulan ini di Vanuatu akan dilakukan simposium rakyat Papua di Vanuatu. Itu salah satu konsistensi Vanuatu dalam mendukung juga upaya peningkatan Papua. Itu saya pikir internasional seperti yang teman-teman biasa dengar ada di Canberra, Sydney di Australia, ada di New Zealand, ada di Amerika belum terlalu banyak, tapi di Belanda ada, di London itu yang paling banyak yang didorong oleh BEM. Itu pergerakan lebih dari non-state, jadi kelompok-kelompok NGO yang sama dengan teman-teman di Jakarta, Nafas, Kompas, Parsial, LBH, pernah juga. Ini kan salah satu bagian kerja LSM untuk advokasi manusia, advokasi lingkungan, advokasi persoalan-persoalan yang lain. Sejauh yang saya ikuti, saya pikir sebatas itu, belum sampai ke state, belum sampai di parlemen untuk membahas khusus tentang masalah Papua. Jadi itu masih lebih banyak di NGO, kecuali yang Vanuatu tadi itu, yang bawa masalah Papua. Saya pikir untuk pemerintahan terbaru tentang Papua itu, kemudian masalah korupsi di Papua itu. Sebelum korupsi itu ada satu lagi Papua Papua ini seperti Timur. Iya. Mungkin itu sebagian besar sudah tadi terjawab dalam penjelasan sebelumnya, dan juga dalam pemaparan materi bahwa ada sebagian besar sebagian kelompok yang menginginkan Papua itu merdeka. Bukan karena melihat Timur merdeka kemudian Papua merdeka, saya pikir itu tidak. Bukan karena ini, tapi karena dalam tulisan ada karena ideologi yang menurut orang Papua sudah dipersiapkan untuk mencapai kemerdekaannya, kemudian itu sudah dicapai 1 Desember 1961, kemudian direbut kembali oleh Indonesia dengan Tri Komando Rakyat itu. Jadi kurang lebih 18 hari setelah Papua menyatakan kemerdekaannya, dari tanggal 1 hingga tanggal 18 ya, kemudian 19 Desember perintah Tri Komando Rakyat, kemudian semua itu digagalkan. Jadi ini saya pikir persoalan ideologi. Kalau untuk samakan dengan Aceh pasti berbeda, samakan dengan Timor Leste juga berbeda, juga Maluku mereka punya masalah juga berbeda RMS. Dan soal korupsi ada banyak dinamika yang sedang terjadi di Papua. Kelompok yang tadi saya sampaikan, kelompok kedua yang kelompok menurut kemerdekaan ini menilai korupsi itu settingan pusat, seperti yang tadi saya sampaikan. Settingan pusat dalam arti pusat membiarkan itu orang-orang Papua korupsi saja. Jadi sebelum korupsi kan intinya ini ada pemekaran yang sangat banyak. Dulu sebelum ada otonomi khusus 2001 di Papua itu kurang lebih hanya 1 provinsi, 12 kabupaten kota. Tetapi setelah otonomi khusus dibentuk, dikeluarkan tahun 2001, dan sampai hari ini itu ada 42 kabupaten kota dan 2 provinsi. Dari hal ini
korupsi semakin merajalela juga ketika otonomi khusus diberlakukan di Papua. Jadi hampir setiap kepala daerah ini sebenarnya terindikasi masuk dalam kena korupsi. Tetapi kembali lagi kenapa orang Papua menilai itu Jakarta membiarkan itu terjadi. Orang yang indikasi ada penyelewengan penggunaan dana negara, tetapi dibiarkan begitu saja. Salah satu kasus dari yang ini itu Bupati Kabupaten Wijaya. Data sudah lengkap, kemudian itu terkait penyalahgunaan beras pasjin, pembelian pesawat, dan memperkaya pribadi, memperkaya diri. Nah, semua data sudah ada, didorong dari Polda, kemudian sampai di KPK. KPK sudah siap untuk turun, tetapi belum berkomunikasi dari Polda. Tiba-tiba di Polda pemeriksaan itu diberhentikan. Tidak tahu dengan alasan apa. Nah, ini teman-teman menilai itu sebuah tanda tanya yang sangat besar, kenapa itu diberhentikan. Dan setelah ditelusuri, Bupati bermain di situ untuk membayar pihak Polda setelah pemeriksaan itu tidak dilanjutkan. Itu salah satu indikator. Tetapi juga ada sebagian besar yang lain yang sudah dalam list KPK untuk diperiksa, dan salah satu kemarin itu misalnya di Bogor Malang Sulawesi masuk dalam indikasi penyalahgunaan uang negara. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua sudah, kira-kira apa masih ada yang belum? Sudah. Oke. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang ketiga, sistem noken. Mungkin perlu dijelaskan dulu sistem noken. Berapa mungkin dari teman-teman mungkin tidak semuanya mengerti dulu sistem noken itu sudah berlalu tapi yang tahu kan. Kan pemilu kalau sistem noken itu mungkin dijelaskan lebih dahulu seperti apa gitu. Oke. Sejauh yang saya ikuti, sistem noken itu baru dilakukan tahun 2009 pemilihan presiden yang waktu lalu 2004 kalau tidak salah, SBY. Dan itu terjadi di hampir sebagian besar wilayah pegunungan. Noken itu identik dengan gunung. Gunung itu Papua mulai dari Kabupaten Yaukimo, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Lanijaya, Puncak Jaya, Tolikara, dan seterusnya. Jadi wilayah gunung ini pada 2004 itu menggunakan sistem noken. Dalam sistem noken dalam pemilu itu pemilu 2004, 2009 dan 2014 yang hanya sebagian sedikit itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu noken dijadikan sebagai pengganti kotak suara, dengan alasan itu distribusi kotak suara itu sangat sulit menjangkau daerah-daerah pegunungan karena di sana lapangan terbangnya itu kan kecil-kecil. Jadi pesawat yang bisa ke situ hanya AMA atau MAF atau yang Twin Otter yang kecil-kecil. Nah, mengangkut satu atau dua box kotak suara saja sudah penuh, bolak-balik biaya dan lain-lain. Dari sudut itu noken dijadikan sebagai pengganti boxnya kotak suara. Jadi noken itu akan digantungkan di forum atau di depan semua para pemilih. Kemudian orang setelah mencoblos di kotak suara, di bilik suara, mereka akan mengantarkan suara mereka ke noken itu. Jadi posisi noken saat itu sebagai pengganti kotak suara. Kemudian fungsi noken yang kedua itu ini yang dikaitkan dengan pepera, itu kewenangan sepenuhnya ada di kepala suku, Mendalfi atau Papkai itu. Mendalfi itu kepala suku dalam istilah orang Sunda. Jadi kepala suku akan mengumpulkan warganya, kemudian bersepakat ya orang ini dia baik, dia bisa membantu melihat kamu punya kebutuhan, jadi suara kita sepakat kasih ke dia. Dalam konteks kita mengumpulkan suara kemudian kasih, itu kita artikan suara-suara itu dikumpulkan diisi dalam novel, dicat kemudian diantar. Jadi kami memilih dia. Nah, konteks yang one man one vote kemudian diganti menjadi
1.025 orang, yang pada waktu itu orang Papua 800.000 orang, yang menurut orang Papua semestinya 800.000 orang ini turut memilih, tetapi yang ikut terlibat dalam PPR waktu itu hanya 1.025 orang. Kan konteksnya di sini dikaitkan dengan sistem apa ini. Jadi mereka hanya memilih representatif dari beberapa orang, beberapa daerah, kemudian mereka ini dibawa ke suatu tempat untuk menyatakan bahwa kami bagian dari NKRI, bagian dari Indonesia. Dengan itu hasil itu kemudian disahkan PBB dalam sidang PBB. Jadi ya saya pikir konteks yang terjadi begitu. Yang ini kalau ada sanggahan lain tentang itu. Berarti perwakilan ya maksudnya Betul. dari 800 atau 800.000 menjadi 1.025 orang. Jadi dalam perjanjian New York Agreement itu dalam salah satu bagian disebutkan one man one vote. Dalam artian 800.000 orang ini menurut orang Papua itu semestinya harus memilih. Diwakili 1.025 orang. Munculnya angka 1.000 itu dari mana? Nah itu sudah ada nama memang. Oh, sudah ditentukan. Ada. Nah, ditentukannya ini dari beberapa tulisan sudah saya cantumkan, terjadi beberapa kasus. Jadi setelah integrasi Papua ke Indonesia 63 itu, formasi selanjutnya yang dilakukan di Indonesia itu mengirim pasukan ke sebuah tanah Papua. Banyak sekali operasi-operasi terjadi di antara itu 63 sampai sebelum 69. Operasi itu dengan satu visi, yaitu ada surat-surat telegram juga yang menyatakan bahwa semua orang Papua sesegera mungkin bagian dari NKRI. Sesegera mungkin. Ada beberapa isi telegram yang dijadikan oleh teman-teman Papua sebagai alat untuk menyatakan bahwa ini tidak sah, ini tidak benar. Jadi operasi itu tujuannya itu hanya satu, bila orang Papua menyatakan merdeka, berarti dia akan dibunuh, disiksa, atau hal keji lainnya sampai dia menyatakan merdeka. Itu salah satu tindakan. Sampai dia menyatakan bagian dari NKRI. Dan itu harus. Kalau tidak, banyak sekali hal-hal yang tidak manusiawi terjadi di antara tahun 63. Sebenarnya sebelum tahun 63 dan bukan sudah terjadi. Tetapi untuk tujuan itu, untuk tujuan referendum 69 ini dimulai dari 63 itu. Maksakan gabung dengan NKRI itu Terjadi banyak. Saya Kayaknya menarik ini Bu. Bagus. Kenapa saya terlambat? Jadi karena memang pembacaan terhadap situasi Papua sampai ini, artinya yang masih gampang juga kita melihatnya gitu. Yang mungkin bisa dibilang kayak kami mungkin orang yang nggak begitu tahu seluk-beluk di Papua sendiri seperti apa gitu. Kita hanya mencoba melihat pembacaan lewat seperti yang mau bilang tadi, lewat buku-buku, lewat berita yang mungkin bagi kawan-kawan di Papua sendiri mungkin ngawur, mungkin bisa ada mungkin atau mungkin berita itu sebuah kebohongan, mungkin saja gitu. Sedikit yang ingin coba saya eksplorasikan di sini terkait misalnya seperti akar-akar masalah yang Bung Eki tuliskan di sini gitu. Ada akar masalah utama, ini yang coba disebutkan sebagai sebuah permasalahan primer dengan akar-akar masalah turunannya. Karena saya juga belum begitu menangkap sesuatu yang betul-betul mendobrak bahwasanya Papua harus merdeka gitu. Karena ketika coba saya melihat dari konteks di akar masalah utama seperti Nicola, perjanjian New York, integrasi, interest, peristiwa-peristiwa peperangan dan bentuk-bentuk operasi yang terjadi ini, hal seperti ini bahkan dengan sangat gampang bisa dimentahkan oleh yang lainnya, misalnya kan bukan dalam tanda kutip hal ini bangsa Indonesia gitu. Artinya ketika misalnya Nicola, kalaupun ini dipandang sebagai aksi brutalitas misalnya gitu, Soekarno dalam mencoba merebut wilayah Papua Barat. Nah, ketika hal ini Indonesia menyatakan, oh iya kami bersama dengan hal itu dan segala macam,
Artinya ini hanya sudah seperti itu. Nah, yang ini coba saya sharingkan dengan Bung Miki, yang justru menjadi akar yang paling dasar, yang paling kuat bagi kawan-kawan di Papua terkait masalah kemerdekaan segala macamnya itu seperti apa? Mungkin tadi saya belum sempat mendengarkan penjelasan dari awal mungkin gitu kan. Saya coba memahami sedikit dari paper ini gitu. Karena bagi saya sendiri, saya pun juga tidak sepakat dengan bentuk-bentuk kekerasan yang coba dilakukan. Sebenarnya tidak hanya di Papua, gitu kan. Di berbagai daerah pun, bahkan di daerah yang tidak bergejolak pun juga tekanannya pun juga besar juga kan gitu kan. Artinya hanya karena masalah tanah, ya di daerah kami pun juga ditekan juga gitu kan. Ada yang ditembak dan segala macam juga seperti itu. Nah ini coba yang kita sharingkan dengan Bung Miki di sini. Karena kalau bagi saya, kalau hanya misalnya masalah penanaman modal asing dan segala macam, ya kalau seandainya pemerintah Indonesia ya udahlah, seluruh aset Papua diserahkan sendiri kepada Papua, gitu kan? Nanti ujung-ujungnya, wah hal ini selesai gitu. Atau ngapain? Selama ini kita mati-matian, misalnya kata Bung Miki, gitu kan, berjuang untuk ke Papua, tiba-tiba setelah diserahkan saja misalnya repot lah misalnya diserahkan, gitu, kok selesai gitu kan? Ini kan hal yang agak esensial gitu. Jadi itu yang saya. Apakah ada misalnya hal-hal yang berkaitan seperti dikatakan bangsa Indonesia itu adalah di mana cakupan wilayahnya merupakan wilayah jajahan Hindia Belanda, wilayah jajahan Belanda misalnya. Nah, apakah ada hal-hal seperti itu juga yang turut menjadi akar-akar yang kawan-kawan Papua merasa kami bukan bagian dari ini. Ini bukan apa-apa, ini biar kadang kita kan juga kadang berdiskusi kalau tanpa sumber langsung itu kan agak bingung juga gitu kan. Betul. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Oke, silakan. Langsung ya. Langsung jawab. Oke. Terima kasih. Milk itu. Iya. Logat Papua mas. Sebagian kecil dari itu sempat saya singgung bagian awal. Upaya menurut cerita informasi yang sedang beredar. Sebelum saya ke situ, saya pikir saya perlu garis bawahi lagi tentang empat sumber informasi yang ada di Papua. Yang pertama itu sumber informasi yang diolah oleh kelompok pro Indonesia, sumber informasi yang diciptakan, diolah oleh kelompok pro Papua Merdeka, ada juga oleh kelompok yang saya sebut on the fence atau independen itu, yang iseng-iseng ini tidak masuk dalam hitungan. Mereka ini tentu memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Jadi setiap kita para pemula, ketika kita membaca buku yang ditulis oleh kelompok pro merdeka, maka pikiran kita akan diarahkan untuk ya Indonesia salah dan Papua itu harus merdeka. Atau sebaliknya, ketika kita membaca buku, mengikuti seminar, diskusi yang difasilitasi oleh kelompok yang pro Indonesia, berarti semua acara atau buku-buku itu disetting untuk menyampaikan kepada para pembaca bahwa satu-satunya adalah pro Indonesia, pro kemerdekaan itu tidak. Itu bagian awal yang saya tekankan lagi. Bagian kedua itu tadi sudah saya sampaikan bahwa upaya kemerdekaan Papua itu sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Upaya-upaya itu dilakukan atas kerjasama antara Belanda juga dengan misionaris dari Jerman dan orang Papua sendiri. Salah satu contoh yang sudah saya sebutkan di sini itu dibentuknya sekolah Destur School pada tahun 1944. Tapi sebelum itu sudah ada sekolah-sekolah yang lain yang ada di wilayah Danau Misel itu sekitar Paniai, kemudian beberapa di Biak, di Jayapura. Tetapi ketika Belanda
Jepang masuk menguasai Indonesia, sekolah-sekolah itu dihancurkan, kemudian dibentuk kembali lagi. Nah, upaya untuk persiapan menuju penentuan nasib sendiri orang Papua itu sudah dilakukan sejak itu. Kemudian hasil daripada didikan-didikan itu terbentuklah orang-orang Papua yang sudah siap menyatakan bahwa mereka akan membentuk sebuah negara sendiri yang diwakili oleh 21 anggota yang membentuk Papua Dewan Miniara yang berkantor di kantor Dewan Kesenian hari ini di Jayapura. Nah, mereka ini kemudian membentuk kongres, dan kongres itu mereka menentukan, tadi sudah saya sampaikan, nama bangsa itu Papua, lambang gunung mangrove, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, motto One Man One People One Soul. Itu 19 Oktober 61. Jadi setelah mereka dididik oleh Belanda di sekolah, di dalam didikan Belanda, dan mereka merasa siap di tahun 61 itu. Kemudian mereka menyatakan itu, setelah mereka menyiapkan itu, kemudian membentuk merayakan atau mendeklarasikan itu pada 19 Oktober itu, kemudian perayaannya dilakukan 1 Desember 1961. Itu bagian awal cerita kenapa orang Papua merdeka, artinya bukan didorong oleh siapapun, tetapi didorong oleh semangat sendiri untuk menyatakan kemerdekaan dengan bantuan Belanda pada waktu itu. Kemudian hal kedua yang saat ini sedang dikampanyekan oleh Indonesia bahwa Papua bagian dari NKRI. Salah satu sempat tadi disinggung bahwa wilayah jajahan Belanda semua secara otomatis dengan adanya Provinsi Majapahit dialihkan kepada Indonesia. Kami sedang berpikir ada misunderstanding di dalam pernyataan ini. Provinsi Majapahit itu menunda untuk membahas persoalan Papua 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Saya belum tahu persis setelah itu mereka mengadakannya atau tidak, tapi sejauh yang saya ikuti itu tidak tahu. Nah, itu satu hal. Kemudian hal kedua itu kami berpikir pemerintahan Belanda kekuasaan Belanda di Indonesia itu ada 2. Yang satu wilayah Sumatera sampai Ambon yang berpusat di Batavia. Kemudian yang satu dari Sorong sampai Merauke yang berpusat di Hollandia. Jadi Hollandia Jayapura sekarang. Jadi yang dari Aceh sampai Ambon ini kan pakai nama itu Hindia, dan dari Sorong sampai Merauke ini menggunakan nama Hollandia. Masing-masing ini pertanggungjawabannya kepada Ratu Elizabeth di Belanda, kerajaan Belanda. Jadi 2 pemerintahan yang berbeda dijalankan oleh kerajaan Belanda. Jadi masing-masing pertanggungjawabannya ke Belanda. Jadi kami pemuda Papua dan orang Papua kadang berpikir ada kesalahan mungkin sejarah atau begitu terkait posisi kekuasaan Belanda di Indonesia. Sebenarnya ada dua kewenangan yang berbeda antara Hindia Belanda dengan Hollandia. Hollandia berpusat di Papua, Hindia Belanda di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Itu salah satu bahwa Papua itu bukan bagian dari Indonesia. Kalau dilihat dari sejarahnya. Kemudian kalau kita tinjau, ada juga yang sering mengatakan Sumpah Pemuda 28 Oktober, Papua juga turut bergabung. Kalau kita selidiki lebih mendalam, kami tidak menemukan ada perwakilan Papua yang menamakan Jong Papua, tidak ada. Kalau Yong Ambon ada, Sumatera ada, Jawa ada, tapi Papua tidak ada. Jadi hal ini sebenarnya itu pada saat ini orang Papua sedang disiapkan untuk menentukan nasibnya sendiri itu oleh pemerintahan Belanda. Jadi keterlibatan dalam aktivitas menuju kemerdekaan Indonesia itu pemuda Papua
tidak terlalu banyak terlibat. Mungkin 1-2 ada, saya belum menemukan data itu, tetapi secara garis besar kami tidak menemukan itu. Itu sejauh yang saya ikuti. Tapi kalau ada informasi baru dari sumber yang lain, mungkin buku, itu baik kita diskusi. Karena saat ini saya mau tambahkan saja, berdasarkan tentang pengamatan tadi, sumber tentang yang pro Indonesia dengan sumber dengan yang pro Papua, saya ingin sebenarnya menemukan satu sumber yang lebih independen yang mengemukakan ini. Tidak hanya ini, tapi ini. Karena setiap buku yang selalu saya baca, diskusi yang selalu saya ikuti, itu ada di posisi 2 ini. Yang dikoordinir oleh Papua akan mengarah ke Papua Merdeka, yang dikoordinir oleh kepentingan NKRI akan mengatakan NKRI harga mati. Saya belum menemukan yang ini. Kalau mungkin kita bisa menemukan satu sumber yang benar-benar independen, berarti beberapa persoalan ini mungkin bisa ditemukan di situ. Oke, ada pertanyaan dan lagi? Ya, saya sempat baca satu tulisan siapa ya, terus satu toko ini apa, ada satu sejarah di lidah satu toko ketika toko dari Sulawesi Utara yang dibuang di daerah ini sempat katanya mengkonsolidasi pemuda-pemuda Papua untuk integrasi ke Indonesia sebelum pernyataan 1945, karena dia dibuang tahun sebelum kemerdekaan, dan itu sempat mengkonsolidasi lupa daerah nama daerah itu. Pembuangan di Papua itu Pokeligo, Sungai Ligo. Pembuangannya. Cerita. Itu ada benar atau gimana? Karena saya cuma baca satu di majalah Prisma itu. Betul, itu ada. Kalau seandainya kawan-kawan bisa kunjungi buku, di situ saya ada tulis sumber tindakan pilihan bebas itu. Nah, mereka katanya menjadi cikal bakal orang-orang yang dianggap kelompok pro NKRI itu. Betul. Nah, Betul. yang saya baca. Nah, itu semua tentang itu ada di buku. Kalau yang nomor 1, kerangannya Doppler itu kita Doppler tindakan pilihan bebas atau of free choice itu. Di situ dijelaskan dengan sangat detail perkembangan para pejuang pro NKRI pada waktu itu. Itu ada di Jayapura, juga ada di Serui, dan lebih banyak itu di Serui. Salah satu dari Sulawesi ini ada di Serui. Yang kemungkinan keturunannya itu sekarang mantan anggota DPR RI Pak Yoris Sawyai. Dia itu Yoris Sawyai, salah satu politikus Partai Golkar. Dia kemungkinan salah satu garis dari situ TP-nya. TP-nya orang Cina salah satunya yang ada di Serui, dan dia menjadi fasilitator untuk mengumpulkan pemuda-pemuda pro Indonesia, kemudian melakukan sosialisasi bahwa kami sudah merdeka atau kami akan merdeka dan seterusnya. Itu memang ada waktu. Mungkin saya menanyakan ya, mungkin ini mungkin pertanyaan saya itu mewakili orang-orang yang lain yang mungkin tentang Papua itu masih awam dulu. Jadi saya kadang-kala ada stereotip yang selalu berkembang, mungkin ini hanya dalam pikiran, tapi ada di dalam pikirannya ada bahwa seolah-olah yang saya sama orang Papua itu orang Jawa gitu. Nah, saya kan bukan orang Jawa. Saya kadang-kala saya pengen ke Papua itu, pengen saya itu bahwa itu programnya apa, saya kesana itu pengen mengerti bahwa saya itu ada Papua dan navigasi dan saya pengen datang di sana, entah tadi ngobrol apapun, tapi saya udah pernah lihat di Papua dan ngobrol apapun gitu. Bagaimana sebenarnya interpretasi orang-orang Papua gitu terhadap orang Jawa yang datang di sana misalnya. Ini bukan ya mungkin bukan di daerah yang safety ya, yang di mana Irian Jaya, apa ya kotanya, Irian Jaya Jayapura, tapi di wilayah yang agak konflik gitu, itu bagaimana sih pandangannya gitu? Karena ini juga menyangkut persepsi juga yang ada di sini, melihatnya orang Papua seolah-olah dua entitas yang berbeda gitu. Orang Jogja lihat, misalnya orang Jawa lihat Papua itu kayak gitu. Itu sesuatu yang harus saya hilangkan. Saya bahwa mereka saudara kita dan nggak usah berpikir macam-macam. Cuma bedanya dia tinggal di sebelah timur sana, kita di barat, dan kebetulan beda lah ya dengan apa namanya itu yang mungkin yang susah saya temukan jawabannya. Mungkin saya selama ini
pertanyaan hanya terjadi yang polit, tapi problem stereotip etnis barang itu yang memang perlu saya tanyakan juga gitu, apakah ketika saya di Papua sana juga bisa diterima istilahnya ya inilah bagian dari saudara kita, ini bisa nggak gitu. Itu pilihan yang cukup menarik dalam konteks kalau kita pakai kata stereotip di tulisan saya juga ada cantumkan bahwa hari ini tuh ada stigma stereotip yang ditujukan kepada orang Papua di atas tanah Papua sendiri. Setelah nanti bisa lihat. Tapi kalau dalam konteks pergumulan ini orang Papua itu memiliki dua landasan atau pedoman hidup. Yang pertama itu filosofi hidup orang Papua itu sendiri, dan yang kedua itu ajaran agama yang sudah dia camkan, imani dan terapkan. Jadi dari dua filosofi ini, orang Papua itu sangat menghargai orang luar sesungguhnya, atau pada landasan atau prinsipnya sangat menghargai orang luar. Dan saat ini sekalipun wilayah Papua dikategorikan sebagai salah satu wilayah Indonesia yang berkonflik, tetapi kalau ke Papua nanti aman saja saat ini. Misalnya bayang kita kalau kepala sih takut kalau dibayar berapa sih? Nggak mau sih. Jawaban kita itu pasti awal nggak padahal kan sebenarnya sudah tadi abang bilang nggak apa-apa. Jadi yang lebih banyak menuntut untuk merdeka ini kan kelompok yang mengerti dan didominasi oleh kelompok orang muda, dan kelompok yang nanti kemungkinan besar bisa dijumpai ini kan kelompok yang rata-rata itu intelek ke atas, yang artinya tidak mungkin sebrutal orang muda atau tidak mungkin sebrutal orang-orang tua. Dalam konteks orang tua itu orang-orang yang ada di barisan hutan yang selalu mengganggu keamanan, yang menurut Bapak Polisi Papua itu gerakan pengantar liar lah, gerakan separatis lah. Nah, tapi kemungkinan kecil jarang bertemu mereka karena mereka punya kehidupan sehari-hari di hutan. Jadi saat ada acara-acara besar atau ada mereka ingin mengganggu situasi atau memanasi situasi, kemudian mereka akan turun untuk mengagalkan. Jadi itu kemungkinan kecil. Tapi kemungkinan besar kalau kegiatan di kota Jayapura atau Sorong atau Malakwe, Manokwari itu saya yakin sekali. Karena situasi juga tidak terjadi setiap saat. Cuman yang perlu kami sarankan itu pas hari-hari besar, macam 1 Mei, 1 Desember, kemudian ada pas kegiatan internasional atau regional yang berkaitan dengan isu Papua. Biasanya 1 Mei itu hari menurut Indonesia hari integrasi, menurut Papua mereka mengaku sebagai hari aneksasi. Biasanya dirayakan. Kemudian 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat biasa juga dirayakan. Kemudian aksi-aksi yang bersifat dukungan terhadap Papua di luar negeri atau di wilayah kawasan Pasifik itu sebagai aksi dukungan oleh orang Papua di Papua biasa buat aksi-aksi damai. Menjelang dan pasca aksi kegiatan-kegiatan ini itu biasanya ada penertiban yang cukup ketat oleh aparat keamanan yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Jadi sweeping yang jalan ke asrama-asrama, ke kos-kos tanpa surat izin itu ada. Jadi kalau dalam situasi itu atau pas tanggal-tanggal itu mungkin sebaiknya baca pemerintahan politik tentang situasi di Papua, jangan sampai terjebak. Karena ketika mahasiswa menyiapkan diri untuk melakukan aksi, kemudian sorenya ada aparat ke asramanya, terus dikasih apa gitu, tidak boleh turun aksi, penekanan dan lain-lain, atau mungkin terjadi penangkapan. Nah, ini respon balik dari mahasiswa, ini kemungkinan bisa berubah. Mengantisipasi itu mungkin momen-momen itu bisa dihindari atau di cross check dulu supaya pastikan suasana Papua atau pemetaan Papuanya aman, kemudian kembali. Tapi sejauh itu saya pikir orang Papua bisa dipenuhi. Oke, itu soal pertanyaan saya yang pribadi. Silakan.
Maaf sebelumnya karena saya datang terlambat. Saya nggak tahu ini sudah disinggung sebelumnya atau tidak, tapi saya ingin menanyakan terkait dengan keberagaman akar permasalahan Papua. Jadi saya juga tidak begitu tahu dengan saya tidak begitu tahu bagaimana atmosfer politik yang bergejolak di Papua, tapi saya ingin menanyakan satu isu yang menurut saya penting, karena saya perempuan terutama. Ini kan akar permasalahan itu kan di mana-mana, nggak cuma di Papua saja. Perempuan adalah akar permasalahan yang tidak pernah selesai dibahas hingga hari ini, gitu kan. Jadi saya ingin bertanya bagaimana atmosfer maupun pemetaan gerakan perempuan di Papua, kemudian bagaimana perempuan-perempuan Papua di sana, bagaimana pemerintah Papua sendiri melakukan pemberdayaan pada potensi-potensi perempuan Papua, dan terkait dengan gerakan perempuan yang mendukung terwujudnya Papua merdeka, seperti itu. Karena saya mengetahui tentang perempuan Papua sendiri hanya sebatas film, baik itu dokumenter maupun bersifat dari individu teman-teman dari Papua sendiri, bahkan terkadang juga cerita, tapi hanya sebatas itu saja. Jarang sekali benar-benar ada pembahasan yang mendetail tentang bagaimana perempuan-perempuan Papua, baik itu dengan kehidupannya sehari-hari maupun permasalahan dan sebagainya itu. Seperti itu. Karena dari teman-teman yang saya lihat, ternyata permasalahan perempuan di sana sangat kompleks sekali, karena juga perempuan Papua terkadang lebih banyak menjadi tulang punggung keluarganya, seperti itu. Terima kasih. Itu saja. Baik, sampai ya. Kalau kita bahas isu perempuan itu kadang menjadi salah satu pendorong kenapa orang Papua mau merdeka, itu salah satu. Karena orang Papua dulu itu informasinya lebih banyak lisan. Jadi dari moyang sampaikan suatu hal tentang apa yang dialaminya itu secara lisan kepada bapaknya, kemudian cucu dan seterusnya. Dan hal-hal itu sampai kami juga ada di angkatan kami, ada sebagian yang membukukan itu, ada yang untuk dalam bentuk pembukuannya itu mencoba untuk menutupi hal yang paling brutal, kemudian menggunakan yang bersifat yang bersifat bisa diterima oleh khalayak umum. Salah satu yang sudah dibukukan itu oleh Elsam kerjasama dengan jaringan apa ya, tapi mereka itu dalam pembukuannya dalam bentuk buku gambar, dan itu bukan hanya perempuan Papua tetapi ada Aceh, ada Timur Leste, ada Maluku. Jadi Aceh itu ya? Ajar ya. Itu salah satu. Itu salah satu dokumentasi tentang kehidupan perempuan Papua. Yang kedua itu buku yang dicetak oleh Majelis Rakyat Papua yang diberi judul Kostop Sudah. Itu juga sebuah dokumentasi yang cukup baik dari tahun 60-an itu sampai 2010 kalau tidak salah, dicetak oleh Majelis Rakyat Papua yang pertama. Dari dua buku ini yang saya bisa ambil benang merahnya itu dalam setiap tindakan atau operasi-operasi yang sempat saya sebutkan bagian awal, perlakuan yang paling keji itu dirasakan oleh kaum perempuan ini. Mungkin satu atau dua kasus yang perlu saya sebutkan itu di dalam suatu malam begitu memaksakan untuk warga ini memilih untuk bergabung dengan MKRI, tetapi karena ini untuk persiapan peperangnya. Jadi peristiwa 63 sampai 69 ini memaksakan untuk memilih, tetapi karena mereka
tetap berkeinginan untuk merdeka atau menentukan nasib sendiri. Jadi dikumpulkan di sebuah lapangan, kemudian suami istri ditelanjangin, dilakukan hubungan di depan yang lain, kemudian kalau tidak perempuannya ditembak atau sebaliknya, atau ada kejadian-kejadian yang lain, boleh ada perempuannya dipotong atau vaginanya pokoknya arah-arah itu dialami oleh perempuan. Dan salah satu hal yang cukup keji hari ini berkaitan dengan pemerintah itu, saya tidak tahu pemerintah melihat itu atau tidak. Dalam buku itu peluncurannya saya hadir dan berdiskusi dengan mama-mama yang kami sebut mama Papua dari wilayah Biak. Mereka yang punya orang tuanya langsung dengan tergabung dalam gerakan Operasi Papua Merdeka atau OPM itu, anak-anak perempuan mereka ini tidak dibiayai, tidak diberi bantuan berupa askin atau BLT atau bantuan-bantuan lain dari pemerintah. Itu kesaksian mama-mama yang dari Biak berdasarkan penelitian dari LSM itu ajar itu. Jadi sampai hari ini di masa demokrasi ini ada sebagian orang Papua, perempuan Papua yang bapaknya itu dulu pernah menjadi anggota OPM kemudian dibunuh. Mereka dinilai sebagai orang yang berideologi menentang negara, jadi kehidupan mereka tidak boleh ditanggung, itu ada. Kemudian aksi-aksi yang dilakukan oleh mama-mama atau perempuan Papua sebagai kontribusi untuk menjawab semua harapan itu ataupun kontribusi mereka dalam perjuangan Papua Merdeka itu, ada dua kelompok yang sudah terbentuk, sudah bergerak dan sedang bergerak. Itu SPP, Suara Perempuan Solidaritas Perempuan Papua dengan Solidaritas Perempuan Pegunungan Tengah Papua. Ini perkumpulan hanya perempuan-perempuan Papua, mama Papua yang salah satu kegiatan utamanya itu mengadvokasi perempuan-perempuan, termasuk yang tadi salah satunya mereka membuat buku tentang Kostok sudah berhenti, sudah melakukan pelanggaran. Ini perspektif politik yang berkaitan dengan perempuan Papua. Tetapi kalau kita kaitkan dengan ekonomi hari ini di Papua, salah satu yang yang ada di depan mata itu perempuan mama Papua menginginkan sebuah pasar yang permanen, tetapi hal itu tidak pernah diakomodir oleh pemerintah provinsi Papua, juga pemerintah kota Jayapura, tempat di mana advokasi itu sedang dilakukan. Jadi dari 2004 kalau tidak salah sampai 2014 ini belum. Dan jeritan mama Papua ini didengar oleh Jokowi, dan Jokowi sudah memberikan janji kalau saya akan membangun pasar untuk mama Papua. Jadi itu satu perjuangan yang kemungkinan akan terkabul. Itu di bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi yang lain ada beberapa hal atau bentuk kegiatan ekonomi yang dulunya itu didominasi oleh mama Papua, perempuan Papua, kemudian diambil alih oleh perempuan-perempuan atau mama dari luar Papua. Itu mungkin kalah persaingan dalam membaca pergerakan peta ekonomi. Jadi mereka kalah, dan dalam posisi ini mungkin pemerintah mama Papua ini perlu dibina dengan skill atau apa, tetapi pemerintah tidak memperhatikan itu, atau mungkin belum memperhatikan itu, atau mungkin memperhatikan tetapi sebagian yang lain masih belum. Itu ya saya pikir itu berkaitan dengan perempuan. Oke, masih ada pertanyaan lain?